A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Jumlah ayatnya 78 ayat. Madaniyatun, surah ini diturunkan setelah Nabi hijrah, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya zalzalah, goncangan, as-sa'ah, hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Ayat yang pertama ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Umumnya, biasanya ya ayyuhan nas itu diturunkan di kota Mekah. Yang menarik, ini diturunkan di Madinah, makanya Madaniyah. Ya. Jadi makanya definisi pengertian Madaniyah Makaniyah ini harus diperjelas. Kalau dulu kan definisi Makaniyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, belum tentu. Jadi kalimat yang benar adalah para ulama tafsir dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran menjelaskan Makaniyah turun sebelum Nabi hijrah, walaupun turunnya bisa jadi di Madinah. Madaniyah turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya bisa jadi di Mekah. Gitu. Ini pengertian yang benar, ya. Jadi ini turunnya setelah Nabi hijrah. Hayuan manusia. Jadi ayat ini umum. Jadi bukan hanya Muslim, bukan hanya mukmin, bukan hanya kafir, seluruh manusia. Yang penting manusia. Ya, namanya ayyuhan nas berarti seluruh manusia. Ya, baik dia mukmin, munafik, kafir, zalim, semua manusia. Yang penting manusia, bukan hewan. Ya. Kan kalau ya ayyuhallazina amanu jelas tuh, seperti ayat tentang puasa ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini diberikan atau diwajibkan kepada orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas, semua manusia. Ittaqu, takutlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Jadi perintah Allah adalah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqu itu bisa bertakwa, bisa takut. Bertakwalah kalian rabbakum, Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan kalian, Tuhan yang menentukan kehidupan kalian, Tuhan yang memberikan kenikmatan bagi orang yang taat dengan surga dan siksa di neraka bagi yang maksiat. Makanya diperintahkan untuk bertakwa. Ittaqu, ya, bertakwa. Ya, takwa itu adalah imtisalu awamir wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ada juga ulama yang menerjemahkan kalimat takwa dari huruf-hurufnya. Hurufnya kan tuh ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, ada huruf ya. Ya, ini karena ini kalimatnya bersambung dengan kalimat rabbakum, makanya diganti dengan alif. Ya. At-taqwa. Takwa itu artinya taknya tawadu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Huruf qaf qanaah. Qanaah ini artinya bersyukur atas nikmat Allah, menerima cukup apapun yang Allah berikan, itu yang terbaik untuknya. Huruf waw wara, hati-hati. Hati-hati terhadap ketentuan Allah, jangankan yang haram, yang makruh pun dia meninggalkan, yang hati-hati. Kemudian huruf ya, yakin dengan Allah, yakin dengan ketentuan Allah. Itu pengertian ulama, ada yang menerjemahkan dari huruf-hurufnya. Jadi bukan takwa Batak sama Jawa, bukan takwa takut sama bini tua, bukan. Itu beda, itu mah bercandaan orang, ya. Kenapa ente nggak kawin lagi? Karena saya takwa, takut sama bini tua. Ada aja. Illa zalzalatas sa'ah, sesungguhnya zalzalah. Dalam surah Juz Amma itu ada surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil
ardu zilzalaha, goncangan yang sangat luar biasa. Zalzal itu goncangan. Zalzalatis sa'ah, goncangan as-sa'ah. Sa'ah itu adalah hari kiamat. Ya, goncangan hari itu adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat, yaitulah goncangan hari kiamat. Ya, goncangan hari kiamat. Seperti apa besarnya, seperti apa dahsyatnya dijelaskan di ayat yang kedua. Nah, ini luar biasa nih. Jadi baca Al-Quran itu kalau satu sepotong-sepotong kita nggak paham. Apa maksudnya syai'un azim, goncangan besar, goncangan yang sangat dahsyat, dijelaskan di ayat yang berikutnya. Yauma tarawunaha taj'alu kullu murdi'atin amma 'adha'at wa kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya. Sebelum penjelasan tentang syai'un azim ini ayat kedua, kita lihat dulu asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat yang pertama dan yang kedua ini. Dari Imran bin Usain, ayat ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada sahabat dalam sebuah perjalanan. Ya. Jadi Rasulullah bertanya pada sahabat dalam perjalanan, naik onta, ada yang naik kuda. Lalu Rasulullah pertanyaan apa? Apakah akan mengerti, paham apa itu yaumul qiyamah, apa itu hari kiamat? Sahabat tentu menjawab, semuanya menjawab kompak. Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui apa itu kiamat. Setelah pertanyaan itu, malaikat Jibril datang turunin ayat ini. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin. Yauma, pada hari itu, tarawunaha, kalian melihat kiamat, syai'un azim, tajhalu, lupa, kullu, setiap murdi'atin, wanita yang netein anaknya, wanita yang menyusui bayinya, amma, dari apa-apa, ya, bayi itu, ardoat, yang ia susui, yang ia tetein gitu ya, wa tadau, dan dia melahirkan, kullu zati hamlin, setiap wanita yang mempunyai kandungan, hamlaha, kandungannya, wa taranasa, dan kamu lihat manusia sukara, yang mabok, wa mau bisukara, padahal mereka tidak mabok, walakinna azaballah syadid, akan tetapi siksaan Allah itu sangat berat, sangat keras, sangat dahsyat, syadid. Jadi dijelaskan oleh Allah apa itu kiamat, yaitu hari di mana kamu lihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya masih bayi tentunya, ya kan? Anaknya masih bayi, yang apa? Ardaat, yang ia susui. Jadi artinya ketika dia menyusui itu, tuh anaknya langsung dilemparin, langsung ditinggalin. Walaupun anak tuh nangis, bodo amat. Jadi artinya kepedulian dia kepada anak yang disusui pun udah lupa dia. Padahal dia sedang menyusui anaknya. Kecuali yang disusui bapaknya anak-anak, itu beda ya. Anaknya disusui itu enggak sadar, langsung dilempar, langsung dilepas dari teteknya itu. Saking dahsyatnya itu kiamat. Berarti kan bagaimana itu? Ya kan? Sedahsyat-dahsyatnya kejadian, misalnya gempa, misalnya banjir dan sebagainya kan. Seorang wanita yang sedang menyusui, anaknya masih bayi baru lahir, nggak mungkin dia melepas bayinya. Tapi kiamat, saking dahsyatnya kejadian itu, dilepaskan itu bayinya. Berarti kan luar biasa kejadiannya. Jadi Allah memperlihatkan di ayat ini bagaimana kejadian kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Sampai-sampai bayi yang sedang ditetein, siswi nama ibunya langsung dilepaskan. Berarti luar biasa ya. Nah, ingat tentang masalah rezeki ini dengan istilah bayi yang nangis. Ya. Jadi kan nanti di ayat yang di surah surah yang sebelumnya ya.
Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasib diri sendiri. Yaitu proses pencarian rezeki ini. Kan kita wajib berusaha. Bayi misalnya. Bayi ini kan rezekinya kan hanya air susu ibunya, ASI. Ya, kemudian kalau dia ingin bersegera untuk mendapatkan ASI itu harus dia nangis sekenceng-kencengnya. Misalnya bayi males-malesan nangis. Sedangkan ibunya itu sedang sibuk. Ada yang sibuk ngapel, nyapu, pokoknya pekerjaan rumah lah. Bayinya ini pengen dapat air susu ibunya, tapi dia males-malesan nangisnya. Mungkin nangisnya dengan gaya males-malesan dah. Begitulah kira-kira. Nah kira-kira itu emaknya bayi itu bersegera nggak, cepet nggak ngasih itu susu? Enggak. Nanti dulu itu mau paling-paling. Masa nangis begitu kan? Dia nyapu terusin nyapunya. Dia ngepel terusin ngepel. Dia neriska terusin neriskanya. Wah akhirnya dia punya strategi. Kalau begini nih saya nggak dapat nih susu nih. Bagaimana caranya? Dia sekenceng-kencengnya dia nangis. Yuk nangis sekenceng-kencengnya. Wah itu walaupun itu waktu masak kayak, waktu neriska kayak, itu emaknya langsung bersegera untuk memberikan. Ya, langsung dia lompat, langsung dia buka pakaian, langsung dia buka BH-nya, langsung dia kasih ya teteknya kepada anaknya, bayinya itu. Apa maksudnya tuh? Kalau kita malas-malesan cari rezeki, ya Allah pun akan memberikan, ya susah. Ya jadi rezekinya susah. Tapi kalau kita artinya itu bekerja keras, ya maka Allah akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki gitu. Allah tidak akan berubah nasib seorang sehingga dia berubah nasibnya sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira bayi itu. Ya, contoh bayi. Ya. Ya Allah. Jadi kalau Bapak pengen dapat rezeki yang keras, nangis yang kencang. Maksudnya bekerja keras ya. Gitu maksudnya. Allah Akbar. Ya. Amma ardu'at, ya. Tapi Ustadz saya sudah bekerja keras, tapi kok masih susah juga. Ada 5 as dalam bekerja tuh. Ya, 5 as. Ya, ini singkatan sebenarnya. Yang pertama kerja keras, yang kedua kerja cerdas, yang ketiga kerja ikhlas, yang keempat kerja mawas, yang kelima kerja tuntas. Kerja keras, berusaha sekemampuan mungkin dengan tenaga, dengan kemampuan kita. Yang kedua kerja cerdas dengan kemampuan kecerdasan, ya pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Yang ketiga kerja ikhlas karena Allah. Kalau sudah karena Allah nikmat, indah. Yang keempat kerja mawas, merasa diawasi Allah. Dia tidak akan melakukan korupsi, tidak akan menipu, tidak akan zalim, tidak akan riba. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Ya, talabul halal jihad, mencari rezeki yang halal itu jihad. Jadi jangan anggap remeh, Pak. Bapak mencari rezeki yang halal itu jihad. Yang kelima adalah kerja tuntas, selesaikan pekerjaan, maka setelah tuntas fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lakukan pekerjaan berikutnya. Itu ya. Nah, itu ini tentang masalah bekerja ya, mencari rezeki yang halal. Nah, kembali lagi ke ayat yang kedua ini. Jadi contoh Allah mencontohkan seorang ibu yang menyusui anaknya, dia nggak sadar anaknya sudah terlepas, saking dahsyatnya itu kiamat. Yang lebih hebat lagi bukan hanya anak yang menyusui, wa tadu kullu zati hamlin hamlaha. Seorang ibu yang melahirkan, setiap wanita yang melahirkan, yang mempunyai kandungan. Artinya dia lagi hamil nih. Dia lagi hamil, dia lagi bunting, itu bayinya langsung lahir. Ya, bukan disesar, bukan ya pokoknya walaupun masih baru 7 bulan misalnya. Baru belum saatnya lahir, ngelahirin tuh. Ngelahirin dengan sendiri, saking dahsyatnya, saking ketakutan itu kejadian kiamat, sampai-sampai wanita yang hamil waktu itu bukan lewat dokter, bidan, bukan lewat rumah sakit, tapi saking dahsyatnya menyaksikan kejadian kiamat, wanita yang hamil langsung melahirkan saat itu juga. Kalau netek mungkin masih kita inilah ya,
Ini berarti apa? Ini Allah mencontohkan permisalan dan ini kejadian yang nyata. Artinya adalah bukan kebohongan karena Allah langsung katakan dalam surah Al-Hajj ayat kedua ini. Jadi saking dahsyatnya kiamat, wanita yang sedang hamil langsung melahirkan. Gimana rasanya tuh? Ya bahkan kalau kita lihat kan wanita ya, alhamdulillah sih kita nggak pernah melahirin ya. Istri kita yang melahirkan ya kan. Ya, ibu kita dulu melahirkan kita. Itu kan udah banget kan, kejadian yang sangat dipertaruhkan nyawanya hanya untuk seorang anak kan. Ya. Makasih. Dahsyatnya dia melahirkan kan luar biasa. Saking dipertaruhkannya, ada yang sampai disesar, ya kan? Kenapa? Karena sulit melahirkan, sungsang dan sebagainya. Tapi anehnya, ketika kejadian kiamat, seluruh wanita yang lagi bunting tidak ada yang bantu, langsung lahirin. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa kejadian kiamat itu. Walaupun dia kalau melahirkan itu harus presar, susah karena sungsang. Tapi kejadian kiamat itu membuat dia gimana tuh? Kira-kira gimana gitu ya? Jadi dahsyat kiamat, wanita hamil pun sampai melahirkan saat itu. Walaupun belum saatnya melahirkan, belum sampai 9 bulan, baru 7 bulan, bisa baru 5 bulan, langsung lahirin. Ya Allah, ya Rabbana. Allah Akbar. Jadi kita kalau bayangkan begini berarti kejadiannya sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Barat tuh dulu kan pernah membuat film tentang kiamat. Ya kan dahsyat banget tuh ya. Tapi itu baru film doang kan. Ini kejadian yang nyata terjadi. Kapannya? Wallahu alam terjadinya. Tapi itu pasti. Ya. Nah ini. Itu kedua tuh. Tadi bayi yang menyusui langsung ditinggalin. Yang kedua, wanita hamil langsung melahirkan. Yang ketiga, wataranasa sukara, kamu lihat manusia sukara yang mabok. Mabok bukan karena minuman keras, bukan karena narkoba, bukan karena makan kejengkolan, bukan. Ya kan ada orang mabok karena kejengkolan, apalagi itu. Ya, makan kebanyakan, ya, minum kebanyakan, bukan karena COVID, bukan. Allahu Akbar. Tapi benar-benar mabok, benar mabok. Ya. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka tidak mabok, artinya mereka tidak minuman keras, tidak khamar, tidak alkohol, tidak narkoba, tidak mabok kejengkolan. Ya, bukan karena mabok perjalanan, ya. Orang yang mabok perjalanan ya, misalnya musafir itu kan naik mobil, naik motor, naik kendaraan, saking jauhnya perjalanan akhirnya mabok, bukan karena itu. Jadi semua orang itu saking dahsyatnya kiamat, orang semua seperti orang pada mabok. Jadi jalannya, namanya orang mabok gimana sih? Jalannya sempoyongan, ya kan? Enggak jelas. Ya orang mabok itu ada yang sampai masuk ke got dan sebagainya. Pengalaman saya dulu pernah 1 tahun kerja di sebuah lembaga pengobatan narkoba. Jadi rehabilitasi narkoba. Nah itu Pak, Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai ya keturunan kita ada yang putau, yang saus. Sekarang kan narkoba ini makin dahsyat, ya kan? Ada yang itu, ya. Itu Pak kalau udah lagi sakau namanya. Sakau itu udah ketagihan. Ngelihatnya kayak orang setan, kayak lebih daripada orang mabuk minuman keras. Jadi narkoba itu lebih daripada orang yang mabuk karena khobar, lebih. Kalau minum keras mungkin masih bisa seimbang. Kalau orang udah ketagihan narkotik, ketagihan putau, ketagihan sabu-sabu, waduh, seperti orang, udah. Kita tuh ngeliatnya kayak lebih dari orang gila. Kalau orang gila, namanya gila. Ini mah orang sadar, tapi ya begitulah mabuknya. Nauzubillahi min zalik. Ngeliatnya Allah Akbar. Sampai kalau orang saking sakaunya tuh, perempuan yang sudah ketagihan narkoba, Pak. Dia menjual kemaluan, yang menjual harga dirinya untuk orang. Yang penting dia dapat itu. Yang penting dia bisa beli itu. Jadi dia udah murah banget wanita-wanita yang sudah ketagihan narkoba. Biasanya makanya orang yang pecandu narkoba dia akan jadi pengedar narkoba akhirnya. Ya Allah ya Rabbana. Ini dah luar biasa nih. Nah seperti itulah kejadian di kiamat. Orang-orang yang mabok
nggak orang-orang nggak ada yang mabok, biasa kita nih gini. Tapi orang kayak orang mabok semua di jalanan, orang mabok. Makanya sekarang ada ada media sosial yang lagi rame dah, ya. Ini kan COVID kan kata luar biasa dahsyat. Tapi kita nggak pernah ngelihat orang di jalan seperti di Cina kan, jalan jatuh mati nggak ada kan ya. Ke rumah sakit dulu baru mati ini. Rumah sakit dulu baru mati. Ada juga di rumah ada ya, tapi itu jarang. Yang isolasi mandiri meninggal ada memang. Tapi umumnya kita nggak pernah ngelihat di pasar atau di mana jatuh langsung mati, jatuh langsung karena COVID nggak ada. Berarti kan belum dahsyat kan. Kalau dahsyat banget ini pandemi ini, lagi jalan, lagi di mobil, lagi di motor, lagi kita jalan, lagi mau ngaji, mau sholat, jatuh mati nggak ada. Berarti belum dahsyat, ya. Makanya Brunei Darussalam satu pun tidak ada yang terkonfirmasi positif, apalagi sampai meninggal nggak ada. Kenapa? Karena dia jaga ketat perbatasan. Kita ini kan udah terlanjur, orang Cina udah banyak masuk ke sini. Jadi virusnya sudah kena semua begitu ya. Kemudian setiap malam baca Yasin. Masjid jamaah full. Di mana-mana masjid. Karena hadis Rasulullah begitu kan. Jadi sholatnya nggak ada yang jaga jarak, tidak ada yang pakai masker, nggak ada yang pakai masker di Brunei itu. Seperti biasa. Tapi nggak ada yang kena, nggak ada yang sampai mati, nggak ada, apalagi mati mah, nggak ada yang kena pun nggak ada. Kenapa? Karena sudah dekat sama Allah. Fi zimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh, sholat isya berjamaah, apalagi kalau 5 waktu berjamaah, fi zimmatillah, dalam perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat saya yang wafat itu, Pak, sebenarnya memang ada. Jadi bukan karena COVID, karena memang udah punya penyakit. Almarhum Kiai Haji Rafiq itu setiap minggu, seminggu sekali dia harus cuci darah. Karena cuci darahnya itu, jadi gini, dia kan kena COVID, 3 hari di rumah sakit, dia kan harus cuci darah. Sehari itu harus seminggu itu 2 kali. Nah, ketika nyuci darah, orang rumah sakit nggak ada yang nerima karena COVID. Akhirnya ya udah. Kalau nggak nyuci darah, namanya orang udah biasa cuci darah tuh, udah berapa tahun dia cuci darah, ya udah langsung itu kan. Gitu. Jadi meninggalnya ya memang ada itunya, tapi lebih banyak kepada nggak terlambat untuk nyuci darahnya. Kemudian almarhum Buya Nurman juga begitu, dia itu udah masang ring jantung ya. Jantung dulu masang ring, Pak. Ring berapa begitu kan, karena jantung akhirnya. Nah itu Masya Allah. Makanya kalau punya penyakit bawaan memang biasanya ya lebih cepat kalau kena COVID ya meninggalnya. Biasa punya penyakit sebelumnya, ada riwayat hidup punya penyakit. Gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi inilah luar biasanya. Jadi makanya kita Masya Allah ya, Brunei luar biasa. Jadi menjalankan syariah, sholat seperti biasa kan. Nah, Allah Akbar. Nah, kembali ke ayat ini, jadi kejadian kiamat itu orang semua nggak mabok, tapi seperti orang mabok. Ada yang jungkir, ada yang gimana gitu. Wah, sempoyongan semua lah. Orang sempoyongan semua, nggak ada yang tenang, Itu kejadian kiamat. Kenapa? Walakinna azabullah syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat-sangat berat, sangat-sangat keras, sangat luar biasa kejadian itu. Ya, kejadian yaumul qiyamah, kejadian kiamat yang sangat besar. Ya ini. Kemudian ayat yang berikutnya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi kulla syaitanin marid. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang, dijelaskan oleh ahli tafsir, ini adalah seorang namanya Nadar bin Haris ya. Yujadilu fillah, yang berbantahan, yujadil, berdebat, bantah-bantah, fillahi, tentang Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu, ya, wa yattabi'u, dan dia mengikuti kulla syaitanin marid, setiap syaitan yang jahat, yang membangkang. Nah, ini beda ayatnya. Kalau tadi sudah jelas ya, ayat 1, 2 itu tentang kiamat. Ayat yang ketiga ini dijelaskan di dalam asbabun nuzulnya, yaitu berkenaan dengan seorang yang bernama Nadar bin Haris yang mengatakan bahwa Allah tidak berkuasa, kata dia nih,
tidak mampu untuk menghidupkan mayat-mayat yang telah menjadi tulang belulang. Jadi dia ini, si Nadhr bin Haris ini, ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya nanti manusia itu setelah kiamat hancur, dikumpulkan di padang mahsyar menjadi manusia yang utuh. Ya, menjadi manusia yang utuh seperti ketika dilahirkan, tapi bukan bayi, ya. Jadi antara usianya itu 30-30-an. Nah, dan tidak ada yang disunat. Telanjang semua. Nah, ketika menjelaskan itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasul, kalau begitu kita bisa melihat dong. Ya, melihat wanita yang telanjang gitu. Laki-laki bisa melihat yang telanjang, perempuan bisa lihat." Apa kata Rasulullah? Tidak terpikirkan oleh seluruh manusia ketika itu. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kejadian di padang mahsyar itu. Nggak ada yang terpikirkan, Pak. Jadi nggak ada misalnya, wah melihat, wah siapa, wah anu nih perempuan yang telanjang, kan pada telanjang semua kan? Enggak. Karena seperti bayi yang dilahirkan, ya kan? Yang belum dihitan, belum, ya gimana? Cuma memang tidak bayi. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa semuanya. Jadi dibangkitkan, ya. Nah kata Haris bin Nadhr ini, Nadhr bin Haris ini, bahkan balik ya, Nadhr bin Haris ini, nggak mungkinlah Allah membuat seperti itu. Orang yang sudah mati jadi tulang, bahkan sudah jadi tanah, masa bisa seperti manusia kembali? Padahal sudah mati. Turun ayat ini. Ya, dia berdebat ke Rasulullah SAW. Seorang yang munafik, yang kafir ini mengatakan Allah nggak akan mampu, nggak bakalan mampu untuk membuat manusia yang sudah jadi tulang, bahkan sudah jadi tanah, karena sudah puluhan tahun, ribuan tahun, misalnya sejak Nabi Adam, kan Nabi Adam tuh orang meninggal kan ya. Berarti kalau sekarang tuh nanti kiamat misalnya tahun 10.000, misalnya dia tahun 10.000, kita pun sudah mati, sudah jadi tanah semua kita ini kan. Tapi kok bisa dihidupin kembali di padang mahsyar? Allahu Akbar. Nah, inilah seorang ayat ini turun karena berkenaan dengan seorang yang mengatakan itu, gitu, ya. Jadi enggak kita nanti di padang mahsyar enggak ngeliatin, wah cantik banget no ya, waduh artis-artis no, mau pada telanjang semua, enggak ada Pak, enggak ada terpikirkan, enggak ada itu. Kita tuh udah ketakutan luar biasa, walaupun kita telanjang waktu itu, enggak ada yang pakai kalas kaki, enggak ada yang pakai sendal, enggak ada yang pakai sepatu, enggak ada yang pakai baju, enggak ada yang pakai celana, enggak ada yang pakai peci, semuanya telanjang bulat gitu. Gimana sih? Kayak bayi lahir telanjang bulat di padang mahsyar itu. Nggak ada yang lihitan lagi, semuanya seperti baru lahir. Sampai begitu Rasul menjelaskan. Dari pertanyaan Aisyah itu dijawab nggak ada. Jadi orang nggak terpikirkan untuk melihat kelamin seorang gimana gitu bentuk, nggak ada. Allah Akbar. Wa minan nasi, dan di antara manusia, yaitu seorang tadi namanya ya Nadhr bin Haris, mayujadu fillah, yang mereka berbantahan, berdebat tentang Allah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Makanya dalam Islam itu ada namanya ilmu akidah, iman. Jadi tidak semua harus dipahami dengan akal, ya, harus dengan iman. Kalau iman, apa iman sih? Tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati, ya, membenarkan dengan hati. Baru wa qaul bil lisan, diucapkan di lidah. Baru al qaul jawari, ya, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi tidak bisa semuanya dengan akal. Jadi kalau dengan akal saja, akal itu terbatas, tidak akan mampu memahami hal yang seperti ini. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Enggak mungkin Allah itu menghidupkan orang yang sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, sudah hancur tulang belulang itu, enggak mungkin. Ya, bi ghairi ilmin. Wa yattabi'u, dan dia mengikuti kulla syaitan, setiap syaitan marid yang membangkang, setiap syaitan yang membangkang. Ya Allah. Ya, artinya adalah ungkapan si Nadhr bin Haris ini yang berdebat tentang Allah tidak berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati, ya. Kenapa? Karena dia ya mengikuti syaitan, karena setan menggodanya. Dan dari alam surah Al-A'raf kan, setan itu menjuruskan seorang itu dalam setiap arah, apalagi orang itu udah nggak percaya, udah susah dah.
Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Itu godain kita terus. Apalagi orang yang kafir, apalagi orang yang munafik, orang nggak percaya, udah godaannya terus berlangsung pada dirinya. Setan itu sudah nyatu dengan dirinya. Nauzubillah. Bahkan jadi temannya syaitan. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqaid lahu syaitanan fawalahu qarin. Siapa yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya, menjadi sahabat karibnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada orang yang korupsi, orang yang zina, orang yang mabuk, orang yang riba, orang yang menipu, orang yang zalim. Kenapa? Karena memang udah jadi setan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun manusia. Jadi setan itu godain si Nazar bin Haris agar tidak percaya dengan halnya. Memang sudah jadi setan, dia sendiri wujud jadi setan dari manusia. Auzubillahi min dzalik. Ini yang dimaksud ayat yang ketiga, yaitu seorang yang tidak percaya Allah berkuasa untuk menghidupkan orang yang. Nah, logikanya begini, yang nggak ada aja Allah mudah menciptakan, apalagi yang sudah ada. Ya kan, yang nggak ada nih, Nabi Adam kan nggak ada dulunya, hanya tanah. Kok mudah bagi Allah menciptakan menjadi manusia utuh? Innama amru idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Apalagi manusianya udah ada, bentuknya sudah ada. Walaupun sudah mati, sudah jadi tulang, kan bentuk udah ada dulunya. Lebih mudah lagi bagi Allah. Logika akalnya begitu. Jadi lebih mudah Allah menciptakan sesuatu yang sudah ada. Yang tidak ada aja bagi Allah mudah, apalagi yang sudah ada. Begitu. Allah Akbar. Kutiba alaihi annahu man tawallahu. Ini saya ingat. Almarhum ini kemarin yang meninggal ini kan berurutan hari Ahad dengan hari Senin. Kiai Haji Zain Rafiq dan Buya Nurman. Itu menghadiri pernikahan, akad nikahnya almarhum anak dari Ustadz Alipin, ya, namanya Ustadz Amr. Itu berduaan terus. Ini ada fotonya, Pak. Berduaan terus gitu. Waduh, nih jadi kalau berduaan terus hati-hati nih. Berduaan terus gitu. Lalu ngobrol terus sampai mengupload, nggak tahu videonya atau enggak, mengupload berduaan, ya. Dia alhamdulillah saya gitu, pokoknya ngomong gitu, ngobrol, diupload, direkam gitu, menghadiri acara akad nikah, berduaan terus. Samping saya nih beliau almarhum Kiai Haji Zain Rafiq, almarhum Buya Nurman, dan saya di sini. Tahu diri tuh ngobrol tuh. Ada fotonya berduaan. Ya Allah, berduaan terus tuh. Nah, itu mungkin sudah tanda-tanda. Wajahnya ya gitu loh. Memang karena orang-orang yang akhir hidupnya beberapa minggu kemudian wafat kan, itu wajahnya berbeda, agak berbeda gitu. Cerah dan sebagainya begitu ya. Ya Allah ya Rabbana. Nah, itu diantara mungkin dia sudah Allah takdirkan beliau wafat. Insyaallah husnul khatimah. Allah Akbar. Ulangan ulama lagi ya. Nah ini kembali ayat ini, jadi Allah sangat mudah menciptakan yang sudah ada. Yang tidak ada mudah, apalagi yang sudah ada. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila ajabis sa'ir. Ayat yang keempat. Kutiba telah diwajibkan, telah ditetapkan. Dulu pernah kita ayat puasa kan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, ditetapkan, telah ditetapkan. Alaihi atasnya, siapa ini atasnya? Atasnya yaitu tentang syaitani marid di ayat yang sebelumnya, yaitu tentang setan. Ditetapkan setan, annahu bahwasanya man tawallahu, siapa orang yang mengikuti setan, fa'annahu maka sesungguhnya dia yudilluhu, dia akan menyesatkannya, wa yahdihi dan dia akan memberikan petunjuknya, ila ajabis sa'ir, ke dalam siksaan yang sangat pedih, yaitu neraka sa'ir. Ajabis sa'ir yaitu neraka, akan dibawa ke siksaan azab neraka sa'ir. Ya. Jadi ayat yang ketiga, ayat keempat ini menjelaskan ayat yang ketiga. Syaitani marid, ya, syaitan yang membangkang tadi kan. Jadi kan Allah menjelaskan telah ditetapkan siapapun bagi setan. Setan itu adalah yang siapa yang mengikuti setan, maka setan itu akan menyesatkannya. Yudilluhu. Kemudian wayahdi, dan membimbingnya, memberikan petunjuk untuknya. Bukan Allah lagi kan, setan. Kepada mana? Ila ajabis sa'ir, kepada siksaan api neraka sa'ir, neraka yang sangat panas. Memang begitu.
Ketika setan itu dikeluarkan Allah dari surga, dia akan diberikan minta kepada Allah ke tenggang waktu. Ya Allah ya Rabb, kalau engkau telah tetapkan aku ini di neraka, enggak apa-apa, tapi saya ingin mencari teman sebanyak-banyaknya supaya saya jangan sendiri di neraka. Nah, Allah memberikan silakan kamu ya mencari teman sebanyak-banyaknya, tapi kamu tidak akan sanggup ya illa ibadikal mukhlisin, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kamu tidak akan sanggup untuk menggoda orang-orang yang ikhlas. Ya, kata Allah kepada setan itu. Nah, setan itu sudah tahu posisi neraka, tapi dia nggak mau sendiri di neraka. Makanya dia di berbagai cara dia menggoda. Di antaranya siapa tadi? Si Nazar bin Haris digoda tuh. Ya, supaya apa? Supaya mengikuti setan. Nah, kalau sudah mengikuti setan, maka setan ini akan yudilluhu, menyesatkannya. Ya, orang kalau udah kena teman setan dengan berbagai cara, setan itu akan menyesatkannya. Ya, akan menghiasi ucapan-ucapannya. Lalu wayadi, dan membimbingnya, memberikan petunjuk. Ya, memberikan petunjuk bahwa ya agar dimasukkan ke dalam neraka. Ya, aja bis sa'ir, neraka sa'ir. Jadi neraka itu Pak macam-macam. Ada neraka sakor, ada neraka sa'ir, ada neraka jahannam, ada jahim. Ya, itu sesuai dengan konteks ayat siapa yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Karena apa? Neraka sakor ini neraka kepada orang yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, neraka sakor. Neraka wail, dia sholat tapi dia sholatnya sekedarnya, sholatnya asal jadi atau sholatnya tidak ikhlas, ria. Itu dapat neraka, namanya neraka wail. Ya, jadi beda-beda Pak. Sama dengan ginilah, orang masuk penjara kan sesuai dengan kesalahannya, ya kan? Dengan kesalahannya. Ada yang dipenjara berapa tahun, 4 tahun ya. Ya Allah, Allah Akbar. Ya, imam besar tuh ya, walaupun gak jelas kesalahannya, dicari-cari terus kesalahannya. Ya, kemudian ada orang yang koruptor, hanya 2 tahun koruptor, 2 tahun miliaran. Ya Allah ya Rabbana. Ini negeri ini ya sulit mencari keadilan sekarang. Jadi hukum itu kayak pisau, kalau kata almarhum Janin MZ itu, hukum itu saya pisau. Tahu pisau Pak? Tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Orang yang dekat dengan pemerintahan tumpul tuh hukum. Hukum tidak berlaku orang yang penjilat, ya, orang yang dekat dengan pemerintahan. Orang yang kritis, wah langsung hukum itu seperti pisau, tajam banget tuh, langsung dihukum aja. Nah, seperti itulah kejadiannya. Ya, ya Allah, nauzubillah. Nah, nanti di neraka tuh orang disiksa tuh, Allah tuh maha adil. Allah tuh maha adil sesuai dengan pengadilan akhirat. Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ada neraka sa'ir, neraka sakor, neraka wail, neraka jahannam. Nah, neraka ini neraka sa'ir namanya nih. Ajabis sa'ir. Siapa dia? Orang yang mengikuti setan, kemudian tawallahu, ya yudillu, setan menyesatkannya. Kalau dia sudah mengikuti langkah-langkah setan, ya dia membangkang, dia berdebat dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Auzubillah. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, tapi ini yang paling panjang. Yang terakhir tapi paling panjang ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, ini masih sama dengan yang pertama tadi kan, wahai manusia ya. Kembali lagi kan, wahai manusia. Ayat pertama wahai manusia. Ya ayyuhan nas, ayat yang kelima pun sama. Ya ayyuhan nas, in kuntum, jika kalian semuanya fi raibin, dalam keraguan-raguan, ragu-ragu kita, bimbang, ragu-ragu, minal ba'si, tentang hari kebangkitan. Setelah hancur alam semesta ini, kiamat lalu dibangkitkan, ragu-ragu, bener nggak, ada nggak hari kebangkitan itu, ragu-ragu, bimbang. Fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua. Ya, semuanya kalian, menciptakan manusia kalian semua. Min turabin, dari tanah. Dulunya kan kita dari tanah, ya kan, kembali kepada tanah kan. Sekarang kita hidup di atas tanah, kita injek tanah, kita sujud di tanah, nanti kita masuk ke tanah lagi.
Ya. Cuma ceritanya kena Covid, ceritanya kecelakaan, ceritanya memang waktunya kan. Intinya kalau ajal itu Pak, bicara ajal, ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'an tau wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang seorang enggak bisa dimajuin, enggak bisa diundurin. Jadi bukan karena sakit orang itu mati, banyak orang sehat mati. Bukan karena tua itu orang mati, bukan. Bisa jadi dia muda lebih dulu, bahkan baik mati duluan kan. Jadi bukan karena itu. Kadang-kadang kita tanya, kenapa dia mati? Karena ini, karena Covid. Bukan, memang sudah ajalnya. Intinya begitu, sudah ajalnya, sudah waktunya, memang sudah batasan waktunya sudah selesai di dunia ini. Ya, itu harus diingetin tuh Pak, ajalnya memang sudah datang. Ayatnya jelas kan, sering disampaikan kan. Dulu almarhum Ki Haji Ahmad Tarmujud sering baca ayat itu, ijajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah datang enggak bisa dimajuin. Ya, Allah ciptakan kita dari tanah, kembali kepada tanah. Min turabin summa min nutfatin. Setelah tanah dulu Nabi Adam, kemudian Nabi Adam nikah dengan Hawa, ya kan? Siti Hawa. Lalu setelah itu min nutfah, dari setetes air sperma, air mani. Summa min alaqah, setelah sperma kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Wah, ini luar biasa nih. Jadi penciptaan manusia ini proses penciptaan manusia. Tanah, sperma, mani, segumpal darah, summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging, dari darah menjadi daging. Ya kan, sudah berapa bulan tuh? Ya biasanya kalau mudghah nanti ya. Mukhallaqatin, yang dibentuk secara sempurna. Ya, bentuk sempurna ini artinya ada sudah tulang-tulangnya dan sebagainya. Wa ghairi mukhallaqatin, dan yang dibentuk tidak sempurna karena mungkin bisa jadi cacat, buta, ya kan? Atau kakinya, tangannya dan sebagainya. Ya. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan ya tentang kekuasaan lakum bagi kalian semua. Ya, jadi Allah di ayat ini bagaimana Allah menjelaskan, wahai manusia yang ragu tentang kebangkitan, yang ragu kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar, coba lihat. Allah ciptakan kita dulu dari tanah, dari Nabi Adam kan, setelah itu Siti Hawa, satu nikah, lalu sperma ya menyatu di rahim, setelah itu menjadi darah, daging, dari daging baru Allah ciptakan dengan sempurna, ada tulang-tulangnya dan airnya. Fa in nubayyina lakum, agar kami menjelaskan tentang asal kejadian kepada kalian. Allah begitu maha berkuasa, apalagi menciptakan sesuatu yang sudah ada, lebih mudah lagi, nggak ada yang mudah. Wa nukirru fil arham, dan kami tetapkan fil arham, di dalam rahim, manasya, apa yang kami kendaki, ila ajalin sama, sampai waktu yang ditentukan. Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan jodohnya, Allah tetapkan umurnya, sudah dijelaskan tuh di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Arba'in tuh, itu hadis yang keberapa kalau nggak salah, itu ada bagaimana penciptaan manusia lalu ditetapkan, ya kamu sampai umur segini, ya kan, udah Allah tetapkan tuh umurmu ya sampai segini, umurmu sampai segini. Rasulullah sampai 63, ya kan, ada yang umurnya sampai 50 dulu ya, almarhum Juni MJ 63, almarhum 62 kalau nggak salah. Almarhum UJ 40 tahun, ya kan, Ustaz Jeffrey. Almarhum Ustaz Arifin 49. Kemudian Habib Munzir 40, ya kan. Kemarin Kiai Haji Jan Rafiq 50, lahir 68 lah, 55 kalau salah. Ya, Kiai Haji Burhanuddin Marzuki juga begitu kan. Ya begitu. Memang sudah ditetapkan. Imam Syafi'i berapa tahun, ya kan? Sangat muda beliau, tapi sudah menciptakan karya yang luar biasa. Ya tuh. Jadi Allah sudah tetapkan di dalam. Jadi ketika di dalam rahim itu sudah ditetapkan, ini ketika usia 4 bulan tuh ya, rezekinya segini nih, dipatok oleh Allah nih. Walaupun kita jungkir balik, pergi gelap pulang gelap, kalau rezeki segini ya segini. Gitu, sudah ditetapkan. Apalagi ya umur, kemudian rezeki, jodohnya. Walaupun kita mencari jodoh, pengen yang begini, tapi kalau sudah tetapkan dapatnya itu ya itu. Ya, fil arham. Mana syau, apa yang kami kan Allah kehendaki, ila ajalim, sampai waktu musamma yang ditentukan, itu ajal kan, sampai ajal kan, ijajalhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ya,
Lalu kalau begitu kita nggak boleh dong minta umur panjang. Boleh. Maksud minta umur panjang itu panjang dalam artian panjangnya itu dalam taat. Bisa jadi umur kita kan udah ditentuin 60 misalnya. Tapi 60 tahun itu amal ibadahnya lebih banyak dibandingkan kalau kita umur 100 tahun misalnya. Bisa jadi 100 tahun kita berleha-leha, malas nanti ibadahnya, zikirnya, sholatnya, infaknya. Maksudnya begitu. Kita minta umur panjang dalam pengertian amalnya lebih panjang. Mungkin umurnya hanya berapa tahun, ya, tapi karyanya, ya, baik dia dakwahnya, ilmunya, pengetahuannya, amal jariahnya dilihat oleh orang. Oh, dia meninggal tuh. Ya kan ada istilah tuh, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, jasa, nama yang harum, ya kan? Dia meninggal, apa buktinya? Ada masjid. Dia meninggal, apa buktinya? Ada madrasah. Dia meninggal, apa buktinya? Ada pesantren, ada rumah sakit. Wah, ada tuh. Karyanya ada begitu. Itu dia disebut dengan amal jariah. Atau bisa di media sosial. Dia meninggal, mana buktinya? Tuh ada di YouTube tuh. Saya melihat YouTube. Nah, makanya coba lihat YouTube. Ya, alhamdulillah. Ya Pak ya, di like, di share dan di subscriber supaya banyak lagi yang nonton begitu ya. Semakin banyak yang nonton kan, walaupun dia meninggal kan. Seperti Jainuddin MZ kan, almarhum tuh. Saya masih bisa mendengarkan tausiah beliau. Masih ada kan, masih ada di YouTube-nya, masih ada. Itulah teknologi namanya kan. Itu namanya amal jariah. Orang meninggal masih bisa kita dengar di tausiahnya. Almarhum Ustaz Arifin, almarhum Habib Munjir, masih ada kan. Kita lihat aja di YouTube, ada semua. Itu contohnya, menghilangkan nama. Sampai waktu yang itu. Summa nukhrijukum, setelah itu nukhrijum, kemudian kami keluarkan kalian dari perut bumi. Artinya setelah kita sampai waktu ditentukan tuh baru kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Tiflan, sebagai anak bayi kecil. Summa, kemudian litablugu asyuddakum, kemudian kalian sampai pada dewasa. Anak-anak, kemudian balita, bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, muda, dewasa tua, sampai aki-aki. Asyuddakum, sampai waktu yang sudah ditetapkan, sampai dewasa. Wa minkum mayutawaffa, di antara kalian semuanya ada orang yang dimatikan sebelum itu. Artinya memang sudah dibatas. Ada yang meninggal ketika dilahirkan bayi, ada yang meninggal masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah nikah dan sebagainya. Ya. Di kampung saya itu ada yang meninggal seorang yang belum nikah, laki-laki kan ada kan. Padahal umurnya udah hampir 50 tahun misalnya. Iya ada tuh. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi nanti nikahnya dengan bidadari di surga. Amin. Wa minkum, dan juga di antara kalian ada orang yuraddu ila ajalil umur, sampai dikembalikan kepada usia yang pikun, maksudnya sudah tua, ada yang umurnya sampai 100 tahun. Seperti Wa Yunus tuh. Wa Yunus tuh umurnya udah 100 lebih tuh. Wa Yunus. Masya Allah masih gagah, masih ngaji Pak kayak begini. Jadi besok Rebo Pak kalau Bapak lihat masih gagah di Masjid At-Taubah ngaji. Likai la ya'lama, supaya dia mengetahui mim ba'di ilmin syai'an, sesudah ia mengetahui sedikit pun. Sampai maksud pikun, sudah tahunya sedikit. Tapi ada orang yang pikun Pak. Di antara orang yang enggak pikun sampai dia meninggal enggak pikun adalah orang yang selalu baca Al-Qur'an. Di kita ini selalu baca Al-Qur'an nih Pak. Walaupun sudah umur 100 tahun kayak enggak pikun. Coba dah kalau orang-orang barat, orang-orang kafir 60 tahun tuh udah pikun. 70 tahun udah pikun. Kenapa? Karena dia enggak pernah baca Qur'an. Coba orang-orang yang sering baca Al-Qur'an. Apalagi penghafal Al-Qur'an umur udah sampai sudah 100 tahun pun dia masih enggak pikun-pikun. Kenapa? Allah berikan kecerdasan, kemampuan karena dia selalu membaca firman Allah Al-Qur'an. Wa taral arda hamidatan, dan kalian melihat bumi hamidatan yang kering. Fa iza anzalna, maka apabila kami turunkan alaiha, di atasnya ma'ah, air hujan, ihtazat, maka ia akan hidup, bergerak, warabat, dan dia subur, wa ambatat, dan dia menumbuhkan min kulli zaujin bahid, dan setiap jenis pasangan tumbuh-tumbuhan bahij yang indah dipandang. Artinya adalah ini Allah contohkan lagi nih. Itu tanah yang kering, lalu jatuh hujan, dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh, ya kan? Ya, buah-buahan tumbuh ya, kemudian semuanya air pun jadi mengalir deras dan airnya bisa menjadi tumbuh. Ya begitu pula. Ya ketika orang meninggal, kemudian kiamat hancur lebur, lalu Allah hidupkan seperti air hujan, langsung hidup. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban bagi orang yang enggak percaya tentang hari kebangkitan, yang ragu dengan hari padang mahsyar.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca dapat kita pahami. Surah Al-Hajj ayat 1 dan 5. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-6. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Allah marhamna bil Quran. Allah merahmati dengan Al-Quran yang kita baca. Bi barakati wa karamati. Al-Fatihah.